Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wartina. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 di LPTK Universitas Swadaya Gunung Jati atau UPJ. Sekarang saya sedang melaksanakan kegiatan PPL Aksi 2 pada SMP Negeri 2 Suranenggala dengan materi teks menulis berita. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Bila itu dipandaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak-anak. Pagi. Nah, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga pada hari ini kita semuanya diberikan kesehatan ya, dan tetap semangat dalam kita menjalankan kewajiban ya, tetap semangat dalam belajar dan tetap semangat dalam bergiat atau beraktivitas di hari ini ya. Baik, kita sebelum melangkah lebih jauh, Bapak ingin mengabsensi ya untuk hari ini ya. Diawali dengan Adia, Abil, Akromnya, Alfira, Citra Yasa, Tiara, Wisnu, Izin ya. Kemudian Vanessa, Ikrimah, Indri, Iswatun, Karina, ya Muhammad Anggit, apa Muhammad Anggit? Iya Muhammad Anggit. Ya. Kemudian Muhammad Adam, Muhammad Fahmi, ya Mujia, Muhammad Nabil ya, Obi, terus Angelina, Ratu, Renita, Saniti, Sarah, Ferry, Talita, Wilda, Zahra. Ya. Baik, hari ini 99% hadir semua ya. Baik, selanjutnya kita akan melihat ya, atau menengok ke belakang materi yang kemarin, yaitu tentang teks ya, berita masih dalam KD yang berbeda di hari ini, yaitu tentang kalau minggu kemarin menentukan unsur-unsur yang ada di dalam berita atau topik ya yang dalam berita. Kita bisa mengenal tentang istilah 5W Sanura ya, tentang adik Simba. Ini kemarin juga kalian pelajari. Baik, untuk hari ini kita akan melanjutkan pada KD yang berikutnya, yaitu teks menulis berita tentang bagaimana kita untuk menulis berita itu melalui langkah-langkah berita dan struktur yang ada di dalam berita. Betul ya? Apakah sudah siap? Siap. Oke, siap. Duduk siap. Siap. Mari kawan-kawan, sebelum belajar alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi
99% kelas 8 naik derajat meningkat. Tepuk tangan untuk kelas 8. Baik, saya akan memberikan satu jawaban buat kalian ya. Oke, waktu selesai. Ya, Bapak, selesai ya. Baru berapa? Ya, kita sudah dibaca semuanya? Baik, sudah dibaca ya? Sudah. Ya, pembacanya itu membaca dalam hati ya, memotret ya. Membaca itu banyak ya, ada membaca teks, membaca dalam hati ya. Baik. Untuk materi kali ini mungkin kita pernah bertemu ya minggu kemarin tentang materi teks berita dengan kompetensi dasarnya adalah kita menentukan topik-topik berita. Seperti apa topik-topik berita? Misalnya ada 5W1H ya, menentukan topik yang berkaitan dengan berita. Ada yang ingat? Ya. Kemudian menyebutkan unsur-unsur berita. Ada yang ingat unsur-unsur berita? Tempat kejadian, Unsur-unsur berita satu. lokasi, Ya. Nah, unsur-unsur berita itu ada istilah adik Simba. Simba. Itu unsur-unsur berita. A itu Apa? D itu Di mana? ya. K itu kapan. S itu Siapa? ya. Simba. M Mengapa? apa dan B Bagaimana? Nah, kita lihat di sini ya. Ini sudah ada ya. Dengan kita bisa menyebutkan atau mampu menyebutkan tentang unsur-unsur di dalam berita. Baik, untuk hari ini ya kita akan belajar bagaimana kalian bisa menulis berita. Kayak seperti apa menulis berita itu? Ya. Tujuan pembelajaran kali ini ya siswa atau tidak selanjutnya diharapkan untuk mampu menulis berita. Berita yang seperti apa? Dengan tema yang ada di sekitar Kita. ya. Oke, kita sedikit akan melihat tentang penjelasan dari unsur-unsur berita. Tujuan yang kita Belajar. dapatkan dalam menulis berita. Tak. Yang pertama, kita dapat menemukan pokok-pokok berita melalui materi ya yang tadi kalian misalnya atau yang kalian buat gitu ya. Apa sih inti dari berita itu ya? Apakah tentang kebanjiran, apakah tentang budaya, ya, adat ya, yang ada di sekitar kita. Yang kedua, yaitu bagaimana kita mengemukakan isi dari dalam berita. Nanti kalian di terakhir ini akan menjelaskan tentang inti yang ada di dalam berita. Tidak usah terlalu banyak kalian jelaskan, intinya saja. Yang Intinya saja. Kemudian yang ketiga, menemukan informasi berita. Dan yang keempat itu dapat membacakan berita. Nanti lewat televisi ya, dibacakan satu persatu berita. Kemudian di sini ya, nah kita tetap dalam menulis berita kita akan belajar tentang unsur di dalam berita ya. Baik, kita lanjut. Ini adalah materi yang kemarin ya. Yang kemarin materi kalian sudah pelajari. Nah, sekarang bagaimana untuk menulis berita ya. Nah, di sini ada 3 ya. Seperti piramid terbalik itu. Ada 3 kan? Piramid terbalik ada yang lihat? Yang pertama apa dulu? Untuk struktur teks berita. Kepala berita atau len. Kemudian yang kedua tubuh berita ya. Kemudian ekor berita. Nah, sekarang ada pertanyaan untuk len atau kepala berita. Kepala berita yang ditulis apanya saja, Pak?
yang ditulis pertama, ya kita harus merencanakan dulu. Ya, nanti akan saya berikan gambaran tentang apa yang kalian tulis itu. Ya. Kemudian yang kedua, kita akan menyusun ya kepala berita yang terdiri dari 1 atau 2 kalimat. Kemudian yang ketiga, berisi tentang faktor-faktor yang terpenting di dalam berita tersebut ya. Nah, sekarang kita akan lihat ya, misalnya kita lihat ya. Ini namanya piramid terbang. Judulnya apa misalnya? Nah, yang berkaitan dengan kita. Tadi kalian selintas pernah melihat Nadran? Nadran pernah? Pernah. Oke. Judul. Ya, judulnya apa misalnya? Ya. Banjir di Suratidul atau Nadranan di Karangkerja. Yang ada di lingkungan sekitar saja. Kita nulis nggak usah jauh-jauh, nulis tentang kebakaran, tentang bencana yang jauh-jauh. Kita yang ada di sekitar kita. Kemudian di kepala berita itu apa saja Pak? 1 berisi 5W, 1 H. Apa sih yang terjadi? Ya, tanggal berapa? Ya, bulan berapa? Kemudian siapa korbannya? Siapa yang melaksanakan kegiatan itu? Nah, itu tinggal ditulis saja. Kemudian tubuhnya berisi informasi pendukung, misalnya di situ ada organ, di situ ada hiburan, ada lomba, itu aja dimasukkan aja ya pendukung. Dan yang terakhir ekornya adalah berisi tentang informasi yang kurang penting, misalnya di situ kita jalan-jalan ketemu dengan teman ya, kemudian di situ kita melihat pemandangan hutan mangrove, padahal di situ nggak penting, tapi nggak apa-apa dimasukkan dalam terakhir. Dan yang satu lagi, jangan lupa kita punya narasumber ya. Narasumbernya atau literaturnya dari mana, misalkan atau langsung dari orangnya. Nah, sekarang itu yang perlu kalian buat ya, berarti ada tiga struktur di dalam teks berita. Nah, silakan kalian nanti ya dibuat kelompok. Sudah buat kelompok? Sudah buat kelompok ya? Oke, kalau sudah buat kelompok, saya akan melihatkan kalian video dulu ya. Video dulu, nanti setelah video itu terlihat, kalian akan saya suruh ya masing-masing kelompok untuk menyusun struktur berita. Mana itu bagian kepala, mana itu bagian tubuh, mana itu bagian ekor. Bagian ekor. Ya. Nah, sekarang misalnya di sini ada berita, salah satu berita ya. Nadranan. Nah, ini kan berkaitan ya. Berarti kita ngambil judulnya apa ini berarti? Nadranan. Ribuan warga nelayan Karang Sambung dan pengurus juga anggota koperasi tani nelayan Sambung Mulyo Desa Suranegala Kulon, Kecamatan Suranegala, Kabupaten Cirebon sejak pagi hingga siang menggelar upacara ritual tradisi pesta laut atau nadran. Tradisi pesta laut tersebut merupakan adat istiadat nelayan di pesisir pantai utara Jawa Barat Cirebon sebagai bentuk syukur atas hasil laut yang didapat. Dalam gelaran budaya nadran tersebut, nelayan berharap ada peningkatan hasil tangkapan pada tahun mendatang. Mereka juga berdoa kepada Tuhan agar mendapat keselamatan saat mencari nafkah di laut. Upacara pesta laut atau nadran sudah dilaksanakan sejak ratusan tahun lalu secara turun-temurun. Kata nadran sendiri menurut sebagian masyarakat berasal dari kata nazar yang mempunyai makna dalam agama Islam. Dalam tradisi nadran, masyarakat nelayan memberikan sesajen yang disebut anjak, yakni berupa anjungan berbentuk replika perahu yang berisi kepala kerbau, kembang 7 rupa, buah-buahan dan makanan khas
terlebih dahulu mengelilingi tempat-tempat yang telah ditentukan, sambil diiringi dengan berbagai suguhan dan diikuti kesenian tradisional Cirebon. Ini adalah salah tradisinya Ini namanya narasumber. tahun pasti Misalnya yang dikatakan apa, siapa, oh, siapa paling gambar. Dalam acara ritual pesta laut tersebut hadir Puspika Kecamatan Suranenggala dan juga petugas air Polda Jabar juga TNI Alanal Cirebon ikut serta dalam mengawal jalannya ritual hingga ke tengah laut bersama para nelayan. Sugierno Harjo, Cirebon Trans TV melaporkan. Oke, itu ya. Sedikit tentang cuplikan berita yang mana berita itu adalah berisi tentang adat yang ada di Cirebon. Cirebon, khususnya di Kecamatan Suranenggala. Oke, baik, setelah kalian tadi sudah saya jelaskan ya beberapa ringkasan materi, sudah disusun kelompok belum? Sudah ya? Ada berapa kelompok? 5. Ada 5 kelompok. Saya balik kelompok 1, kelompok 2, 3, 4, 5. Kelompok 1 nanti siap untuk memberikan tanggapan ya. Nah di sini ada apa saja ini? Kepala, Berita. tubuh dan Ekor. ya. Baik, saya akan membagikan beberapa susunan di dalam berita. Ya, kita di sini ada namanya apa ini? Ini adalah susunan berita. Susunan berita yang sudah tersusun. Nah, kalian apa namanya? Tinggal menyusun ya struktur berita. Mana itu kepala berita, mana itu ekor berita, bagian berita dan ekor berita. Saya acak itu. Kemudian nanti kalian tempelkan di dalam lembar kerja. Itu yang pertama. Setelah kalian mempelajari tentang struktur sudah lengkap, baru kita akan melihat ini cara menulis berita itu. Ya, ada ada kepala, ada tubuh berita dan ada ekor Berita. Nah, sekarang kita acak dulu ya. Saya berikan 2 saja. 2 ini diacak dulu. Nanti disusun lagi. Ya, nanti disusun lagi. Kalian susun dulu. Ya. Dibagi 2. Saya lepas semuanya dulu. Ya. Berarti ada 2. Kalian susun lagi. Ya. Silakan. Kalian nyusunin. Ya, susunnya mana itu ekor? Iya, pakai apa, Pak? Apa nyusunin? Ini kepala berita kayaknya. Nah, yo. Ekor kene. Tubuh. Iki tubuh. Ini tubuh ekor berita. Itu gue ini. Ini kepala berita ki. Coba dikasih. Kepala. Sekaligus nanti saya akan memberikan LKPD-nya ya. Ini LKPD-nya ya, satu kelompok satu. Saat itu lanjut pihaknya para pemangga. Ya, silakan disusun masing-masing kelompok yang tadi. Kalau yang ini buat apa? Ya, nanti ini setelah menyusun struktur teks berita. Kalau sudah menyusun, ya itu sudah disusun. Silakan kalian tadi menulis tentang bagaimana struktur berita yang tadi sudah kalian lihat di video tentang
ditekan nada ditulis saja. Nah, Coba ini kepala berita. silakan ditulis. Menulis. Kepala berita. Ya. Contohnya seperti ini ya. Kalau kalian ingin mencari sumbernya, silakan HP yang kalian pegang dijadikan sebagai HP. Sumber. sumber berita. Iya. Iya. Terus kalian. Oke, tadi saya waktunya terbatas ya. Jadi kalian boleh HP sebagai bahan untuk mencari sumber berita, khususnya tentang budaya yang ada di Cirebon, terutama di kecamatan kita sendiri. Mbak War. Oke. Oke, yang sudah disusun silakan ditempelkan dulu ya, dan baru dilanjutkan dengan menulis berita. Silakan salah satu ketua kelompok untuk menetapkan. Nah, untuk kelompok ulangi, untuk kelompok satunya satu-satu aja, yang penting nggak apa-apa nempelnya nggak teratur, yang penting struktur di dalam berita yang terdiri dari apa? Yang terdiri dari satu Kepala berita. dua Tubuh berita. tiga. Ekor berita. Nah, ini ya, nanti kita akan memberikan skor ya. Tadi saya sudah menilai proses kalian ketika berdiskusi bahwa pertama kalian sudah ada yang kelompok. Silakan sekarang kita lanjutkan untuk menulis teks berita dengan judul ya atau tema yang berbeda, boleh ya, yang penting satu ya, kita mencari sumber beritanya itu yang berkaitan, yang ada di sekitar lingkungan kita, sehingga kita mempermudah untuk menulis berita. Nah, kalian sudah punya gambaran ya. Nah, sambil dibuka LKPD-nya ya. Ya, gimana? Ya, itu sumber beritanya. Silakan kalian diringkas ya. Nah, ini juga contoh di halaman terakhir. Di halaman terakhir ya. Untuk menganalisisnya di halaman terakhir ya, sama. Ini saya ambil. Nah, itu. Yang ini. Iya, cuma kan ya jangan semuanya makanya. dirangkum. Nah, dirangkum, diringkas di sini, dimasukkan. Ya, Jadi, misal paragraf 1, paragraf 2 gitu. ya, akhirnya muncul 3 paragraf seperti itu nanti. Siap. Berarti kalian sudah bisa menulis berita, ya. Oh, jangan sampai kalian menganggap bahwa teks menulis atau nulis. Kapan mikir ya? Ternyata kita mencari bahan-bahan, akhirnya menulis. Jadilah berita. Nanti kalau sudah selesai akhirnya diketik satu. Nggak usah dikelompokkan, ada kepala, ada Iya. 3 paragraf ya, Ki. ya, silakan sambil dikerjakan Nelayan. kurang lebih 15 menit. Nelayan. Selesai, nanti satu perwakilan kelompok untuk membacakan hasil Yang keras ya. tulisannya dan langsung digambarkan lagi. Kegiatan ini sebagai Pak War nih, ekor nih. Bentar, Pak War, boleh nggak Pak apa sih 4 paragraf? Boleh. Coba ekorin aja. Nih ekor nih. Terima kasih, yang penting ada bagian itu. Agi ancak bisa. Ye. Ancak sambil nelayan. Kepala berita, tubuh berita, ekor.
Iya benar. Siapa dulu dong Indonesia? Ikrimah. Ini aja di dalam. Ekor. Ini ekor tuh. Ndri, Iran please lagi muta orang Ndri. Mana masih dia kan? Kan biasa Ira orang waktu nulis sama kanan. Gede-gede sekalian panca pencerongan. Kan bener. Apa yang dimut kan bang? Jangan kira apa. Kita berikan plus dulu sama kelompok 4. Gunakan bahasa Indonesia Dengan sepenuh hati. Silakan kelompok 4 untuk membacakan hasil tulisannya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari berita yang kami dapat. Baik, saya mulai. Kepala berita, ribuan warga Suranenggala Cirebon ikuti ribuan nadranan pada pagi hari Sabtu tanggal 28 Oktober tahun 2023. Acara pesta laut ini atau nadranan diadakan di Cirebon, Kecamatan Suranenggala, Kabupaten Cirebon. Badan berita, nelayan pesisir Kelurahan Tanjungan, Kecamatan Temanggung, Kota Cirebon menggelar tradisi nadranan di jauh lokasi masyarakat dan nelayan aktivitas laut. Sangat antusias mengikuti acara nadranan. Dapat program masukan proses pengambilan tanggapan Cirebon dan Kabupaten Cirebon hadir dalam masing-masing macam atau sesuatu saya Melayu. Ya. Cinta. Besok kita pindah dah. Ya besok. Sekian dari presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan barangkali ada yang menanggapi dari hasil menulis teks berita. Ya, kelompoknya masih semua. Ada pertanyaan dari kelompok lainnya tentang tadi yang lain dibacakan berita yang akan jelas dan lain-lain. Sekarang kelompok tanggapan kelompok 1, 2, 3, dan 5. Ya, silakan kelompok 5 untuk memberikan masukan atau tanggapan. Ya, ternyata kelompok 5 memberikan apresiasi cukup jelas untuk dipahami tentang apa yang terkandung di dalam teks berita itu. Apakah ada apa itu nadrangnya di mana kok nggak jelas ya? Atau siapa sih yang menyelenggarakan desa atau anak muda itu? Ya, nadrangannya di mana kata kelompok 5? Di mana nadrangannya? Diadakan di Cirebon, Di Cirebon, di Kecamatan Suranenggala. Kecamatan Cirebon, Kecamatan Suranenggala. Apakah ada yang kurang? Desanya Nah, desanya. Kalau di kecamatan nggak ada apa-apa, ini ada kantor saja. Nah, ini kan desanya. Di desa? Di desa mana? Karangker. Tepatnya di Karangsang.
Iki Pak. Info. Tolong Pak. Sudah. Oh, didampingi aja. Iya. Didampingi yang silakan didampingi. Untuk anu kabeh. Untuk bisa jawab kabeh ya. Logo kita dampingi astagfirullahaladzim. Ya, mendampingi. Tadi udah ada ya. Pak Waring nomor. Yang mendampingi yang membacakan supaya agak tenang itu. Ya, supaya tegak. Ya, silakan. Ya, sebelahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani, bener. Makanya dengarkan nanti kan bertanya ya. Apa ya? Tidak apa-apa. Kalian Hani, belum mani enggak? Belum mani. Itu bisa jawab. Ya, tepuk tangan. Tepuk tangan. Ya. Baik, barangkali ada yang menanggapi dari kelompoknya masing-masing. Menanggapi kelompok dua yang tadi. Ya, silakan. Iya Pak. Ya, penyampaian dalam pembacaan berita yang sepertinya kurang berat, volumenya gitu besar. Maka Pak ya, nanti ke depan besar ya volumenya ya. Nah, ya, yang mengerti kelompok yang mengerti suaranya belum jelas sehingga apa yang saya tanyakan. Cuman begini, kalian ini sudah tahu kurang jelas kok. Makanya dengarkan, ya kan? Tenang, ya. Ini masih kelompok satu itu saja. Jadi sudah suaranya kecil, ngomong semua ya akhirnya tambah kecil. Yang lainnya, Akan beli aliku. oke? Ada tanggapan? Baik, kalau banyak silakan ditontonkan dan kelompok dua Yang nanti tempat kelompoknya masing. Kelompok berapa? Kelompok satu, silakan. Untuk yang tegak, ya laki-laki. Apa duduk berdiri yang tegak? Silakan untuk membacakan hasil. Sebelah sini dua, sebelah sana dua. Sebelah sini dua. Jangan begini. Iya Mas. Ya, lagi lek. Lagi lek. Nggak apa-apa, lagi. Nah, ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak apa-apa di situ di bawah.
Apa sesajen yang ada? Apa sesajen yang buat pagerangan Tersebut. Terus Dinda lakon tanggalnya ya? Tanggal berapa? Dinda makan deh Dinda. Ya, sekundong ya. Ya, Apa namanya silakan. sesajen? Teman-teman untuk kelompok ini satu ya. Masih berdiri di situ. Silakan dari kelompok lain untuk menangani. Kurang. Iya, sok. Kurang jelas. Kamu yang kurang jelasnya apa? Baca grafik. Cara membangun. Lakon. Jelas. Woi, lakon. Jadi cara membacakan berita itu harus jelas. Cara pendengar itu penting. Kan? Pak, mau nanya. Iya, mau nanya, Pak. Ya, silakan. Sok kaki. Siapa? Apa yang ada di dalam sesajen tersebut? Apa yang ada di dalam sesajen tersebut? Kepala kebo. Kepala kebo. Kepala kebo. Ya. Terus Kepala kerbau. satu doang, Pak. Masih satu doang. Ya, silakan. Ya, satu lagi. Satu, dua. Tempatnya di mana? Kenapa sama yang ini temanya? Kalian satu link. Bagaimana? Ya, ya. Udah. Kalian satu link semua. Gan, lakon gan. Ya, satu lagi. Tanggal pira? Ayo. Pada besok. Ya, sama berarti beritanya. Wawi, warau. Oke, itu ya. Pertanyaannya ya, sudah dijawab. Siap, siap. Ya, terima kasih untuk kelompok satu. Silakan kembali ke tempat dan ditempelkan di sini. Ngopi, ngopi. Iya kan, pakai begitu maju-maju lulus itu kan. Pantesan nanya tanggal. Iya, Pantesan. Ya, ini kelompok berapa? Kelompok 5. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Ini jamnya barangkali. Ya. Nanti yang ke sana. Yang orang didampingi. Ya, didampingi sebenarnya. Mau rumah desa renang. Isin Pak, kenapa kok kita dewekan, Pak? Karena kita berani. Karena pertama berani. Iya, maksudnya. Baik, tidak masuk. Ya, masuk TV. Artis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Hima akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama, kepala berita. Mulai dari judul dulu. Ini judulnya Nandana. Kepala berita. Pengalaman langka terjadi pada saat Novi ikut dalam pesta laut. Warga Purwokerto, Kecamatan Perpetakan, Kabupaten Cirebon pada Selasa 2 Mei 2023. Badan berita. Usai menyaksikan acara sakral pelabuhan kepala kerbau, warga menikmati beberapa makanan yang disediakan. Setelah menikmati makanan tersebut, ratusan warga menaiki puluhan perahu ke tengah laut melakukan tradisi warisan leluhur. Lanjut ke ekor berita. Pesta laut berlangsung lancar dan aman. Ini tradisi yang terus dilestarikan oleh warga Bungkong. Semoga selalu diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ya, mungkin segitu dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kurang jelas dalam menyampaikan materi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
kelompok lain, ya dari mulai kelompok 1 sampai kelompok 4 untuk menanggapi apa isi yang terkandung di dalam berita atau menanyakan, ya, atau penasaran, ya, apa yang ada atau yang kelompok 1 silakan. Kenapa? Yang jelas ya, silakan. Kenapa beda? Beda desa kan masih di sekitar kita. Silakan dijawab. Itu kan salah satu juga di tradisi Cirebon, itu juga termasuknya Cirebon, berarti itu kan sekitar Cirebon juga, nggak termasuk di sekitar Cirebon juga. Ya, bagaimana kelompok 1 masuk kelompok 5 ya? Kenapa tidak kelompok 1 kan kenapa tidak di desa? Nah, ini dijawab. Ini kan yang kita buat itu materinya Nagran. Nagran itu ada di seluruh di sekitar kabupaten. Jadi boleh desa lain juga mengadakan budaya Nagran gitu. Itu ya. Baik, yang lainnya. Ini kelompok 3 barangkali apa? Sudah cukup. Siapa yang ikut dalam pesta laut? Siapa saja yang ikut pesta laut? Ikut serta pesta laut. Ya. Iya. Beberapa warga dari desa tersebut yang dari desa lain juga terkadang ikut. Jadi enggak dari desa itu aja, yang lain juga bisa. Ini salah satu contohnya, dia juga kan Kertasula juga boleh ya? Desa Kertasula ikut di Karang Kerja. Boleh. Kertasula di Karang Kerja boleh. Boleh. juga mau lihat juga nggak apa-apa. Lihat nggak apa-apa. Anak kecil boleh nggak kasih tahu? Boleh. Asalkan dijaga jangan jangan nakal. Diceplok tapi di Bandung. Yang lainnya ada lagi? Siap, sudah. Ada lagi? Sudah, siap, sudah. Baik, daripada silakan dikumpulkan hasil penulisnya dan kembali ke tempat. Ini. Iya, ini kita tunggu kelompok terakhir. Kelompok terakhir, ya. Yaitu kelompok 3. Silakan kelompok 3 untuk maju membacakan hasil diskusinya. Ya, semangat, masih semangat ya. Oh, nggak kerasa kita sudah di ujung penyelesaian apa di presentasi yang Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi dalam yang kepala kita, siapa salah seorang pedagang dan teknologi yang bisa menjadi orang yang mengatur desa orang yang penuh dengan desa. Kurasitin. Dimulungi mana enggak sih? Kurasitin. Mulungi mana ter? Bener kan? Iya kurasitin.
suaranya untuk menanggapi. Ya, kelompok 1. Suaranya kurang jelas ya. Artinya volumenya itu tidak besar. Itu. Tapi yang ditanyakan berkaitan dengan ini dulu. Ya, itu teknis ya. Silakan. Apa? Ayo gunakan kok. Tanya walaupun kan nggak kedengaran, kamu bertanya jangan apa. Apa misalnya? Tentang apa itu? Ya, ya nggak apa-apa. Ya. Tentang apa beritanya? Katanya. Sosok pedagang es. Sosok pedagang es yang terpilih dari Jatiluhur, Desa Bulan Bala beritanya. Itu beritanya. Berarti beritanya tentang budaya kubu berarti ya. Pemilihan kubu berarti ya. Apa lagi? Silakan. Kelompok 1. Silakan. Ada lagi? Kalau nggak ada, sudah cukup? Cukup? Ya, silakan untuk kelompok 3 menempelkan hasilnya dan setelah itu kembali ke tempat buktinya. Ada baik? Please, pengen mencoba. Oke, pilih di payung. Oke, tapi ya. Dimasukin ini sama jeruk kan udah kerja. Baik, terima kasih ya untuk 5 kelompok. Ya. Perhatikan, terima kasih untuk 5 kelompok yang sudah menyelesaikan 2 tugas. Tugas yang pertama adalah menyusun struktur teks berita. Ya, dimulai dari tadinya saya berikan acak ya, itu dengan metode scramble, namanya scramble, acak ulang. Ini kelompok 1 tolong menghadap ke sini ya. Kelompok 1 menghadap ke sini. Tadi ini metode scramble mengacak kartu untuk diurutkan strukturnya. Ya. Yang kedua, kalian setelah melihat ini menyusun struktur baru. Proyek kita adalah menulis teks berita. Ternyata masing-masing kelompok bisa menulis berita. Menulis berita boleh dimasukkan di koran ini nanti. Tapi yang terkini, ya, tapi caranya seperti ini, menulis berita. Apa? Kalian sudah bisa menulis berita. Walaupun perlu penambahan, perlu ada dikoreksi. Dari hasil pekerjaan kalian masing-masing kelompok, saya nilai ada pemilihan, yang evaluasi dulu. Yang pertama, yang menyusun struktur, ya, kelompok 1 benar, ya, kelompok 2 kepala. Isi berita, saya rasa semuanya memenuhi syarat. Bentar. Baik, mungkin itu ya di penghujung pembelajaran ini, saya ingin satu orang untuk merefleksi ya hasil dari pembelajaran ini. Bagaimana pembelajaran pada hari ini tentang teks menulis berita? Cukup menyenangkan atau cukup seru? Terus apa lagi? Agak menarik, memuaskan, dan sedikit memahami. Ya. Baik, itu saja mungkin pembelajaran teks berita. Semoga apa yang disampaikan
bekerja kelompok dan kemudian rapikan buku dan rapikan semua ya, dalam keadaan rapi bersih seperti semua. Dirapiin apa ya? Gini kadek. Nah, silakan. Ya kita ya nanti saya selesai. Baik, mohon maaf atas segala kekurangannya ya. Mari kita sama-sama berdoa. Silakan dipimpin oleh ketua kelas berdoa di dalam hati ya. Kepercayaan dan Siap. Mari teman-teman sebelum mengakhiri kegiatan, alangkah baiknya kita baca doa. Baca doa dalam hati. Mulai. Selesai. terima kasih.